bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation, Huha, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kali ini, firman Tuhan saya ambil dari 1 Raja-Raja 17, ayat yang ke-7 sampai 9. Saya ulangi, 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 9 berkata, "Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Haleluya. Saudara-saudara, teks yang baru saja kita baca berbicara tentang dua orang yang penting yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja 17 itu. Yang pertama adalah Elia, sang nabi Tuhan, dan yang kedua adalah janda di Sarfat itu. Nah, mungkin kita perlu tahu, siapakah sebenarnya janda di Sarfat itu, saudaraku? Mengapa Alkitab mencatat hidupnya, mencatat pengalamannya bersama dengan Tuhan, dan bagaimana dia mengalami pertolongan yang datang daripada Tuhan? Pertama-tama yang perlu kita perhatikan, saudara-saudara, bahwa konteks ayat ini berbicara keadaan bangsa Israel yang sedang dilanda hukuman oleh Tuhan. Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Ahab. Dan Tuhan memakai Nabi Elia untuk menyampaikan pesan hukuman kepada raja itu. Saat itu orang Israel telah jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala dengan meninggalkan Allah Yahweh. Tentu saja sikap dan tindakan bangsa Israel yang meninggalkan Allah Yahweh dan berpaling kepada dewa-dewa kekejian karena pengaruh dari Raja Ahab yang memang pada waktu itu ia dan seisi rumahnya telah berpaling meninggalkan Allah dan menyembah para dewa-dewa asing. Bahkan Raja Ahab telah membangun kuil dewa Baal dan patung Aserah. Akibat tindakan itu, saudaraku, orang Israel kemudian dihukum oleh Tuhan dengan kekeringan yang hebat. Selama 3,5 tahun lamanya tidak ada hujan, sehingga mereka mengalami kekeringan. Akibatnya mereka kehabisan bahan makanan dan minuman sangat sulit didapat di seluruh Israel. Namun saudaraku, Tuhan ingin memelihara Elia, nabinya, yang telah melayani dia dengan setia di tengah-tengah bangsa Israel yang sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Pertama-tama Tuhan menyuruh Elia agar pergi ke sungai Kerit untuk minum air di situ, dan Tuhan telah memerintahkan burung gagak untuk memberinya makan. Namun selang beberapa waktu sungai itu menjadi kering karena memang tidak ada hujan sama sekali. Lalu Tuhan memerintahkan Nabi Elia pergi ke Sarfat karena Tuhan sudah menyuruh seorang janda untuk memelihara hidupnya. Dari bagian ini, saudaraku, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memelihara orang-orang tertentu yang Tuhan kehendaki oleh karena kasih dan kemurahan menurut kerelaan Allah sendiri dan kepada siapa Allah akan memberikannya. Karena saat terjadi kekeringan dan kelaparan yang hebat di Israel, Tuhan tidak memelihara satupun janda di Israel, melainkan Tuhan memelihara janda di Sidon, yang notabene dia bukanlah orang Israel, orang pilihan Allah, atau dapat dikatakan bahwa dia adalah orang kafir, saudaraku. Tapi lihat, Allah berkenan memelihara janda ini. Ada apa dengan janda ini sampai Allah berkenan memeliharanya? Poin yang kedua berkaitan dengan janda itu, saudara-saudara. Memang tidak diketahui secara pasti siapa janda tersebut. Namanya tidak ditulis, penampilan fisiknya juga tidak ditulis, usianya juga tidak ditulis. Penulis Alkitab hanya memberikan gambaran secara tidak langsung mengenai kemiskinan dari janda itu di ayat yang ke-12.
Janda di Sarfat ini adalah seorang perempuan yang bukan termasuk orang Israel. Tadi saya sudah katakan, saudara-saudara. Ia tinggal di kota Sarfat yang adalah wilayah Sidon. Ini bukan wilayah orang Israel. Sidon sendiri merupakan pusat pemujaan dewa Baal yang juga sebagai tempat asal-usul dari Ratu Isabel. 1 Raja-Raja 16 ayat 32. Nah, sebelum bertemu dengan Nabi Elia, janda ini mungkin dalam keadaan hampir putus asa dan menyerah. Tetapi perjumpaannya dengan Nabi Elia kemudian mengubah hidupnya secara luar biasa. Di mana ia merasakan pemeliharaan Tuhan, di mana ia merasakan pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa bagi dirinya. Perjumpaan dengan Elia ini, saudara-saudara, menggambarkan bagaimana perjumpaan dia dengan Tuhan secara pribadi. Bagaimana kemudian ia mempercayai Elia bahwa sang nabi akan menyatakan kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, janda di Sarfat ini kemungkinan telah mendengar betapa hebat dan luar biasanya Allah Yehova yang ada di Israel. Namun ia tidak bisa mengenalnya, ia tidak tahu bagaimana cara mengenalnya. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Elia, dia mengerti bahwa Allah yang disembah oleh orang Israel adalah Allah yang luar biasa. Dan ia meyakini hal itu sehingga kemudian dia memiliki pengharapan akan Allah dalam dirinya. Yang ketiga, saudara-saudara, janda tersebut ternyata memiliki iman dan percaya kepada Allah Yehova. Hal itu terbukti, saudara-saudara, ketika dia memilih percaya akan perkataan hamba Tuhan Elia yang berkata agar dia memberikan makanan terlebih dahulu kepada hamba Tuhan ini. Janda itu bisa saja menolak permintaan sang nabi, saudara-saudara, karena ia sendiri butuh makan, ia dan anaknya butuh kehidupan. Namun ketika Elia berkata, "Berikanlah dahulu kepadaku, maka Tuhan akan memelihara engkau," disitulah imannya timbul, saudaraku. Wanita yang bukan umat pilihan, wanita yang dikatakan sebagai kafir ini, saudara-saudara, ternyata memiliki iman dan percaya kepada apa yang disampaikan Elia kepadanya. Maka ketika perempuan itu, saudaraku, mengolah tepung yang tinggal sedikit dan minyak yang tinggal sedikit dan memberikannya kepada Elia, tindakannya itu dapat dikategorikan sebagai tindakan iman dan percaya kepada Allah. Ini tentu sungguh luar biasa, saudara-saudara. Tak banyak orang yang berani mengambil sikap seperti janda di Sarfat ini, saudara. Untuk dirinya sendiri saja susah, untuk dirinya sendiri saja kurang. Bahkan dia berkata, "Habis makan ini kami mati." Tetapi saat Elia berkata, "Masaklah terlebih dahulu untuk aku," dia kemudian memilih untuk percaya. Jadi saudara-saudara, percaya kepada Allah itu adalah pilihan. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, ketika saudara membaca firman Tuhan dan menemukan janji-janji firman Tuhan yang begitu banyak, saudaraku ini kasih Tuhan, Anda hanya akan bisa mengalami kuasa daripada firman-Nya setelah Anda memutuskan untuk percaya kepadanya. Itulah sebabnya, saudaraku, ada begitu banyak orang-orang percaya yang mendengar janji firman Tuhan, namun mereka tidak mengalami apapun. Karena apa? Karena mereka memutuskan untuk tidak percaya kepada Allah, untuk tidak percaya kepada firman-Nya, untuk tidak percaya kepada apa yang disampaikan kepadanya, baik lewat khotbah-khotbah dari hamba-hambanya maupun dari pembacaan firman Tuhan. Tak jarang, saudaraku, orang-orang seperti ini tidak mengalami apapun dalam hidupnya. Ini mirip sekali apa yang dialami oleh bangsa Israel. Sekalipun dia umat pilihan Allah, tetapi dia memutuskan untuk memilih Baal dan memilih Aserah, saudaraku. Sementara perempuan kafir janda di Sarfat itu yang dianggap bukan umat pilihan Allah, justru memutuskan untuk percaya kepada Allah. Ini hal yang ironis sekali. Dan akibat dari keputusannya itu, saudara-saudara, kita lihat bagaimana Tuhan menyatakan mukjizat bagi dirinya, bagaimana Tuhan memelihara dia selama masa kekeringan. Ini luar biasa, saudara-saudara.
Belajar dari pengalaman janda di Sarfat ini, saudara-saudara, mari milikilah iman yang bertindak, iman yang sungguh-sungguh nyata. Ketika saudara ada dalam keadaan kesusahan, kesulitan, mari kita tidak mencari pertolongan kepada manusia, kita tidak mencari pertolongan kepada hal-hal yang lain. Kita hanya mencari pertolongan kepada Allah saja yang adalah sumber dari segala sesuatu. Memang kita tahu bahwa Allah bisa mengutus siapa saja untuk menolong kita. Namun saudara-saudara, bukan kepada manusianya kita berharap, tetapi kepada Allah lah kita berharap. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kita. Mari kita masuk di dalam doa-doa kita. Bapa, dalam nama Yesus, kami tahu Engkau adalah Allah yang berkuasa melakukan segala sesuatu menurut cara dan kehendak-Mu. Ajarkan kami untuk percaya sepenuhnya kepada-Mu. Ajarkan kami untuk menyerahkan hidup kami hanya kepada-Mu. Melihat kuasa dan mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Pemeliharaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh mengerti bahwa Engkau Allah sungguh nyata bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya berkat-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kali ini dapat memberkati Anda dimanapun berada. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam
Kami mau percaya Tuhan.